Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Gisni Widyastuti. Saya dari program studi agribisnis Universitas Majalengka. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberian kredit bagi usaha mikro dan kecil. Nah, di sini ada 6 materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada pemberian kredit, pembinaan, dan pengawasan. Yang pertama ada skim kredit program yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, keberhasilan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Indonesia tidak terlepas dari dukungan dan peran pemerintah dalam mendorong penyaluran kredit kepada UMKM. Berbagai skim kredit atau pembiayaan UMKM diluncurkan oleh pemerintah dikaitkan dengan tugas dan program pembangunan ekonomi pada sektor-sektor usaha tertentu. Misalnya ketahanan pangan, peternakan, dan perkebunan. Peran pemerintah dalam skim-skim kredit UMKM ini adalah pada sisi penyediaan dana APBN untuk subsidi bunga skim kredit yang dimaksud. Sementara dana kredit atau pembiayaan seluruhnya atau 100% berasal dari bank-bank yang ditunjuk pemerintah sebagai bank pelaksana. Selain itu, pemerintah berperan dalam penyiapan UMKM agar dapat dibiayai dengan skim yang dimaksud. Penetapan dalam penyiapan UMKM agar dapat dibiayai dengan skim yang dimaksud, menetapkan kebijakan yang diproses usaha yang akan menerima kredit, melakukan pembinaan dan pendampingan selama masa kredit, dan memfasilitasi hubungan antara UMKM dan pihak lain. Kemudian yang kedua ada penyaluran kredit perbankan di luar program pemerintah. Kredit usaha kecil merupakan fasilitas pembiayaan untuk modal kerja atau investasi yang diberikan bank kepada nasabah usaha kecil dengan jumlah plafon di atas 50 juta rupiah sampai dengan maksimum sebesar 500 juta rupiah. Nah, untuk membiayai kegiatan usaha yang produktif. Target pemasaran untuk calon debitur adalah pengusaha, pedagang, atau wira swasta. Dan tempat usaha yang dibiayai bagi para pelaku UMKM di pasar-pasar sekunder atau kecil sekitar berada di dalam radius kurang dari 10 km dari unit bisnis mikrobank untuk debitur per orang yang berada di komunitas atau berada di radius lebih dari 10 km dari unit bisnis mikrobank. Untuk target market antara lain small retailer, retail, home industry, pengusaha jasa, dan lain-lain sepanjang masih terjangkau oleh kendaraan dan tidak terdapat unit bisnis mikrobank. Nah, yang ketiga ada pembinaan serta pengawasan kredit kepada usaha mikro dan kecil. Pemantauan kredit dilakukan sejak fasilitas kredit dicairkan sampai lunas. Monitoring ini penting dilakukan diantaranya untuk mengevaluasi hasil prestasi debitur, pemantauan barang jaminan, mendorong para petugas kredit mikro utama agar melakukan preventif yang dilakukan pada tahap dini dalam rangka mengurangi kemungkinan memburuknya kredit dan memperbaiki kualitas kredit. Pemantauan kredit mikro utama dilaksanakan oleh koordinator tim dibantu oleh petugas collecting sehingga resiko kredit dapat diminimalisasi. Pemantauan debitur dapat diperoleh melalui berbagai informasi antara lain dari RC pinjaman dan tabungan, laporan kunjungan petugas, perjanjian kredit, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada fungsi lembaga penjaminan kredit dalam pemberian kredit bagi usaha mikro dan kecil. Yang pertama ada lembaga penjaminan kredit sebagai sarana dalam mengakses kredit perbankan. Dalam praktiknya, bank dalam menyalurkan kreditnya selalu disertai dengan kewajiban untuk menyerahkan jaminan pinjaman kredit. Hal ini untuk menghindari kerugian pada perbankan akibat kredit macet
yang memungkinkan terjadi di kemudian hari. Mengingat dana kredit dari bank tidak seluruhnya dapat dikembalikan dengan baik oleh para debitur sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Hal ini dapat mengakibatkan kredit bermasalah atau kredit macet. Masalah kredit bermasalah dan kredit macet merupakan resiko kredit yang dihadapi pada setiap bank. Kemudian yang kedua ada profil lembaga penjaminan kredit. Yang pertama ada Perum Jamkrindo. Perum Jaminan Kredit Indonesia merupakan kelanjutan dari Perum Sarana Pengembangan Usaha yang didirikan dengan PP nomor 95 tahun 2000 untuk menggantikan dan melanjutkan tugas dan wewenang Perum Pengembangan Keuangan Koperasi. Sebagaimana telah didirikan oleh pemerintah berdasarkan PP nomor 51 tahun 1981 dan selanjutnya melalui PP nomor 27 tahun 1985. Kemudian usaha utama yang dijalankan Perum Sarana adalah memberikan penjaminan kredit guna membantu usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam mengakses sumber pembiayaan baik dari perbankan maupun non-perbankan. Kemudian ada PT Askrindo. PT ini dibentuk melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 11 Januari 1971. PT Askrindo resmi beroperasi sejak 6 April tahun 1971 sesuai dengan Akte Pendirian Perusahaan. Akte pendirian perusahaan tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan penyesuaian, di antaranya melalui Akte Notaris Imas Fatimah SH nomor 18 tanggal 26/1998. Akte-akte perubahan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman RI dengan surat keputusan nomor C27504HT0104TH98 tertanggal 25 Juni 1998. Kemudian akte tersebut mengalami perubahan kembali berdasarkan Akte nomor 29 tanggal 30 November 2005 mengenai peningkatan modal di sektor. Kemudian yang ketiga ada mekanisme penjaminan pada Perum Jaminan Kredit Indonesia. Kriteria nasabah calon debitur yang dapat memperoleh fasilitas penjaminan kredit adalah perorangan dan usaha yang masuk dalam kategori usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi, memiliki legalitas usaha, tidak mempunyai kewajiban tertunggak, memiliki usaha yang layak untuk mendapatkan pendanaan krediti pembiayaan, memiliki pengalaman bisnis yang baik. Bagi UMKM yang telah menjalankan usahanya, antara lain usaha menunjukkan kinerja yang baik atau menghasilkan laba, dan memiliki pengalaman usaha sejenis sebelumnya. Kemudian materi yang ketiga ada permasalahan dalam penyaluran kredit bagi usaha mikro dan kecil. Yang pertama adalah permasalahan yang dihadapi oleh usaha mikro dan kecil dalam mendapatkan kredit dari perbankan. Permasalahan yang dihadapinya dari usaha perbankan saat ini, usaha mikro dan kecil tengah menghadapi permasalahan. Di satu sisi, usaha mikro dan kecil terlihat sangat strategis karena mempunyai pilar pendukung utama dan terdepan dalam pembangunan ekonomi. Usaha mikro dan kecil merupakan lapangan usaha yang paling banyak dan paling mudah diakses oleh masyarakat bawah di Indonesia. Usaha mikro dan kecil merupakan usaha yang paling besar dan paling cepat dalam memberikan peluang lapangan pekerjaan dan memberikan sumber penghasilan bagi kebanyakan masyarakat kita. Usaha mikro dan kecil paling fleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut, dan arah perekonomian juga cukup terdiversifikasi serta memberikan kontribusi penting dalam ekspor dan perdagangan. Peran usaha mikro dan kecil di Indonesia sangat besar.
Namun di sisi lain banyak menemukan persoalan di tubuh usaha mikro kecil ini. Yang kedua, ada permasalahan perbankan dalam menyalurkan kredit kepada usaha mikro dan kecil. Nah, masalah ini yaitu sulit mendapatkan informasi tentang komoditas yang potensial untuk dibiayai. Juga dapat permasalahan lain sehingga usaha mikro dan kecil sulit mengakses dalam mendapatkan fasilitas pembiayaan dari perbankan. Permasalahan tersebut yang dasarnya sangat terkait dengan profil dari debitur-debitur usaha mikro dan kecil yang kebanyakan kurang atau bahkan tidak bankable atau tidak memenuhi persyaratan-persyaratan teknis perbankan. Tidak bankable-nya debitur usaha mikro dan kecil menjadikan aspek kelayakan debitur usaha mikro dan kecil terabaikan karena tidak dapat memenuhi persyaratan-persyaratan jenis teknik perbankan. Calon debitur usaha mikro dan kecil kehilangan kesempatan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari perbankan. Nah, yang ketiga yaitu permasalahan bank pelaksana dan penyaluran KUR. Pada umumnya, walaupun usaha kecil telah melalui kelayakan namun belum bankable. Pada sisi lain, perbankan dituntut menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang standar dan tidak cocok dengan kondisi usaha mikro dan kecil. Sehubungan dengan upaya mengatasi masalah permodalan usaha mikro dan kecil sebagaimana telah diuraikan di atas. Kementerian Negara Koperasi dan UMKM turut memprakarsai program perkuatan permodalan melalui kredit usaha rakyat atau KUR. Adapun tujuan diluncurkannya KUR adalah untuk mempercepat pengembangan sektor real dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil untuk meningkatkan akses pembiayaan terhadap usaha mikro kecil dan koperasi, serta untuk menanggulangi kemiskinan dan perluasan lapangan kerja. KUR adalah skim penjaminan kredit yang khusus diperuntukkan bagi usaha mikro dan kecil serta koperasi yang usahanya layak, namun tidak mempunyai agunan yang cukup sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan perbankan yang dijamin oleh Perum Jamkrindo dan PT Askrindo. Kemudian yang keempat ada kredit macet dari pemberian kredit kepada usaha mikro dan kecil. Yang pertama ada penggolongan kredit bermasalah dan kredit macet. Kolektibilitas 1 atau kredit lancar mengidentifikasikan bahwasannya calon debitur memiliki track record kredit yang baik. Dalam artian debitur tidak pernah mengalami keterlambatan dalam hal pembayaran angsuran pokok maupun angsuran bunga selama dengan 30 hari. Tipe debitur seperti ini biasanya tidak akan memiliki kesulitan berarti dalam memperoleh fasilitas pinjaman dari lembaga pembiayaan tempat ia mengajukan kredit. Kemudian ada kolektibilitas 2 atau dalam perhatian khusus. Mengidentifikasi bahwasannya calon debitur pernah mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran pokok maupun angsuran bunga selama 30-90 hari. Kemudian ada kolektibilitas 3 atau kurang lancar. Mengidentifikasi bahwasannya calon debitur pernah mengalami keterlambatan dan pembayaran angsuran pokok maupun angsuran bunga selama 90-120 hari. Pada kondisi ini calon debitur akan memulai menghadapi kemudian ada kolektibilitas 4 atau diragukan. Mengidentifikasi bahwasannya calon debitur pernah mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran pokok maupun angsuran bunga selama 120 sampai dengan 180 hari. Kemudian ada kolektibilitas 5 atau macet adalah kualitas kredit paling bawah
yang dimana debitur memiliki riwayat kredit yang buruk. Oleh karena itu, tidak melakukan pembayaran angsuran pokok dan angsuran bunga selama lebih dari 180 hari, terhitung dari tanggal jatuh tempo. Kemudian yang kedua ada faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit yang bermasalah dan kredit macet. Yang pertama ada faktor intern bank, antara lain lemahnya sistem informasi kredit serta sistem pengawasan dan administrasi kredit. Kemudian rendahnya kemampuan dan ketelitian bank dalam melakukan analisis kelayakan permintaan kredit yang diajukan oleh nasabah debitur. Kemudian ada komunikasi antara bank dan nasabah debitur tidak berjalan lancar. Kemudian yang kedua ada faktor ekstern. Yang pertama adalah perkembangan kondisi ekonomi atau bidang usaha yang tidak menguntungkan yang mengakibatkan penurunan jumlah hasil perjualan barang dan jasa yang mereka usahakan. Yang kedua ada faktor ekstern, di mana adalah faktor alam, yaitu adanya bencana yang mengakibatkan penurunan usaha nasabah debitur seperti gempa bumi, banjir, badai, dan kebakaran. Kemudian ada faktor nasabah debitur, yaitu kredit bermasalah yang terjadi di perbankan Indonesia sekarang ini disebabkan oleh faktor nasabah debitur. Salah satunya adalah terjadinya kerusakan moral dari sebagian nasabah debitur baik kelas kakap maupun kelas teri. Bukti dari tidak adanya itikat baik daripada nasabah debitur tersebut yaitu melakukan kredit fiktif atau melakukan korupsi. Kemudian materi yang kelima adalah pemberian kredit bagi usaha mikro dan kecil dengan penjaminan di beberapa negara. Yang pertama ada kredit bagi usaha kecil di Malaysia. Bank Negara Malaysia masih menganggap pengembangan usaha kecil harus didahului dengan penyediaan bantuan likuiditas kepada bank-bank pelaksana. Ada 5 hal yang dilakukan Bank Negara Malaysia dalam pengembangan usaha kecil, yaitu penyediaan dana khusus, bantuan kolateral, kebijakan perkreditan usaha kecil, penyediaan lembaga penunjang, dan restrukturisasi kredit usaha kecil. Follow up tiap-tiap program ini adalah BNM menyediakan 5 jenis dana khusus untuk usaha kecil, di mana setelah berjalan sekitar 6 bulan, jumlah kredit yang telah disetujui mencapai 6,576 juta ringgit Malaysia dengan outstanding sebesar 3,884 juta ringgit Malaysia dengan jumlah nasabah sebanyak 16.574 orang. Kemudian yang kedua ada konsep kebijakan pengembangan usaha mikro dan kecil di Korea Selatan. Faktor penentu keberhasilan pengembangan usaha mikro dan kecil di Korea Selatan adalah institutional setting yang lengkap, kuat, dan sistematis, yaitu dalam bentuk undang-undang yang komprehensif dan secara konsisten dilaksanakan dan didukung sebagai non-pemerintah. Hal ini diikuti dengan pemutakhiran kebijakan yang sejalan dengan tantangan dan kebutuhan, serta didukung oleh fungsinya lembaga pembiayaan khusus untuk mikro dan kecil. Kebijakan pengembangan usaha mikro dan kecil di Korea Selatan antara lain dikeluarkannya skim kredit khusus usaha mikro dan kecil, pengembangan kerjasama kemitraan dengan usaha besar, bimbingan teknis dan manajerial. Langkah lain yang ditempuh dalam menunjang perkembangan UMKM adalah pembentukan Small and Medium Industry Policy Council yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Dewan ini pula yang menentukan kebijakan jumlah anggaran untuk bantuan organisasi ekonomi untuk meningkatkan pembinaan UMKM. Kemudian materi yang terakhir adalah ada kasus kredit macet pada usaha mikro dan kecil dengan penjaminan kredit.
Resiko yang dihadapi oleh setiap bank adalah masalah kredit. Kredit bermasalah dan kredit macet karena dari setiap pemberian kredit tidak seluruhnya dapat dikembalikan lagi dengan baik oleh para nasabah sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Umumnya permasalahan yang timbul berupa keterlambatan pembiayaan dan kredit. Nasabah mengalami kesulitan di dalam menyelesaikan kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya atau pembayaran bunga. Nasabah tidak mampu lagi membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya. Kasus kredit macet pada usaha kecil antara lain pada kasus KUR macet. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan KUR di salah satu bank pelaksana adalah adanya kredit macet dalam pembayaran pinjaman dan pelaksanaan KUR. Kredit macet oleh salah satu nasabah bank di mana nasabah ini mulai mengikuti KUR pada Desember 2010. Nasabah ini mengambil pinjaman senilai 20 juta rupiah di mana tidak diperlukan jaminan untuk mendapatkan pinjaman tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pedoman KUR di bank tersebut, membuka usaha kios beras. Nah, pada pembayaran kelima, nasabah tersebut tidak dapat mengembalikan pinjaman kredit hingga pembayaran selanjutnya. Pihak bank sudah memberikan surat peringatan pertama sehingga ketiga. Namun nasabah tersebut tetap tidak dapat mengembalikan pinjaman. Nasabah tersebut mengaku kepada pihak bank bahwa usahanya sedang mengalami permasalahan yang disebabkan keadaan pasar terhadap nilai jual beras. Nah, sekian presentasi saya mengenai materi pemberian kredit bagi usaha mikro dan kecil. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.